Perbandingan perang saudara di Vietnam dan perang saudara di Indonesia. Kisah Queenie Harris Kui mengingatkan kita pada kisah komunis dan Darul Islam. Vietnam akhirnya jadi negara komunis dan Indonesia jadi negara Pancasila. Karena Vietnam jadi negara komunis, maka Queenie kini rindu berhijab karena Harris Kui. Sejak Indonesia jadi negara Pancasila, Harris Kui begitu toleransinya sangat tinggi. Beginilah suasana pertempuran di Vietnam dan di Indonesia. Perang mempertahankan ideologi kelompok paling disukai negara adidaya, agar kita melupakan kepentingan nasional yang lebih besar itu. Tentara berideologi agama saja, realitanya bisa jadi perampok dan gerombolan yang jahat, karena lapar hidup di hutan. Inilah keturunan dari para gadis cantik yang dahulu jadi rebutan tentara pemberontak di hutan-hutan. Di kampung ini sering ada razia tentara Darul Islam. Kengerian perang saudara sangat dirasakan di kampung ini, seperti halnya masyarakat pedesaan di Vietnam. Perang Vietnam disusupi tentara Amerika dengan senjata tercanggih pada masa itu. Pemuda-pemudinya tidak banyak pilihan untuk berkarya, kecuali angkat senjata. Beda dengan perang saat ini, kaum milenial punya peran penting dalam berbagai bidang. Vietnam Utara yang dikenal dengan pasukan militernya dengan kemampuan skill perang gerilya. Perang gerilyanya di Vietnam sama seperti perang saudara di Indonesia. Perang paling mengerikan karena mereka itu sesungguhnya bersaudara. Mari kita simak dahulu kisah perangnya sebelum meliput jejak lokasi perang di wilayah Subang, Jawa Barat. Eratnya hubungan Queenie dan Harris Kui saat ini mengingatkan kita pada adu domba Amerika Serikat di Vietnam dan perjanjian meja bundar yang menekan Indonesia untuk bayar hutang bekas perang, dan Amerika menyusup ke Timur Tengah. Bahkan kini diduga berupaya bersaing dengan Tiongkok. Untuk apa? Inilah yang akan kita bahas. Jika bangsa Indonesia, seperti Harris Kui, terbukti mampu memperdaya bangsa mereka, walau hanya lewat seni dan hiburan, hal ini berarti perpolitikan dunia juga sesungguhnya bisa kita atasi dengan mudah, asal kita punya nyali seperti Harris Kui dalam dunia hiburan. Dalam catatan sejarah revolusi Indonesia, perselisihan dalam perbedaan pandangan ideologi dan politik selalu melahirkan berbagai konflik dan... Ingat, semuanya itu ada peran negara lain di belakangnya, demi memasukkan ideologi mereka untuk kepentingan politis, seperti para buzzer di Indonesia yang dibiayai sangat tinggi. Para tokoh agama saja bisa disudutkan para buzzer itu. Kedekatan Queenie dan Harris saat ini seharusnya membuat kita sadar Vietnam dan Indonesia pernah bernasib sama. Tapi aku mau Đà Nẵng, mau go Đà Nẵng. Yes. You want go Da Nang, me follow you, yes? Yeah. Aduh, astaga. Maybe you go lagi Việt Nam á, go Hạ Long. Oh, go lagi Vietnam, go Ha Long Bay, eh? Yeah. Or maybe you go Indonesia, go Bandung, ya? Perjanjian Renville yang merugikan daerah Jawa Barat ini, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo yang memiliki latar belakang agama yang kuat, pada akhirnya ia memproklamirkan NII. Mari kita lihat sisa-sisa perang di perbatasan Prenger berikut ini, tepatnya di kampung Babakan Kondang dan Wanasuka. Inilah warga keturunan korban yang tersisa dan terbebas dari pembunuhan kaum pemberontak itu. Dubi bapak mati. Maisah ti sa bungsu. Ay maisa teh bungsunya. Bungsu mohon. Pangageuna ieu kutu. Mohon. Karena salapan terus teh dua minta. Mohon. Markas pemberontak di pegunungan seperti Bukanagara, Kebun TK Somalang, Gunung Canggah, Gunung Geber, dan sebagainya. Arab dipakai untuk palawija. Kenapa? Karena sumber airnya itu di bawah lembah tadi itu tidak bisa digarap. Karena apa? Karena ada gerombolan DITII pimpinan Kartosuwiryo. Mereka itu bisa bertahan melawan TNI karena ada suplai makanan
penolakan dari warga-warga sekitar. Makanya oleh TNI diultimatum, apakah mau dianggap sebagai TI-TII ataukah mau mengikuti perintah dari Tentara Nasional Indonesia. Maka akhirnya memilih menghindari DITII dan mengolah tanah yang ada di lokasi ini. Inilah barangkali sekilas tentang peristiwa DITII yang ada di lokasi ini. Rata-rata 50% sampai 60% penduduknya sudah habis dibantai sama DITII pada saat itu. Ziarah kubur di awal Ramadan tahun 2024 ini bisa digunakan untuk mengingatkan kita pada peristiwa para korban di pemakaman ini dan untuk menempa para generasi muda agar giat mengasah bakat yang dimilikinya. Kemampuan milenial berkarya di bidang teknologi IT salah satu andil putra bangsa bagi negara. DI dan TI senang beroperasi di kampung ini karena dikenal gudangnya gadis cantik, bunga desa. Biasanya saat operasi gadis cantik itu diculik dan dijadikan istri di dalam hutan. Bintang na babara. Konsekuensi yang sangat berat. Karena hal itulah, Desa Cibugel diklasifikasikan oleh kelompok DITII sebagai Darul Harbi atau kawasan musuh atau wilayah perang. Sebagaimana yang termaktub dalam buku NII sampai JI, menurut Solahuddin mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Islam Indonesia atau NII, harta dan nyawa para penghuni Darul Harbi halal untuk diambil. Itulah kejamnya politik adu domba pada saat itu. Kini, lokasi tempat perang itu sedang membangun. Tentu saja hal ini membuat bangsa penjajah ketar-ketir melihat kondisi seperti ini. Dari Cibugel, Sumedang hingga Bukanegara adalah ring pertempuran. Dengan tegas, mereka menolak memberikan bantuan apapun terhadap DITII dan tetap setia kepada Republik Indonesia. Bertobatlah kamu kafir-kafir. Karena penolakan mayoritas masyarakat Cibugel, Saya ini adalah hutan lebat dengan jalan yang rusak tempat kami mengambil kayu bakar. Sekarang mulai bermunculan spot tempat foto selfie dan taman. Kini saatnya kaum milenial berkarya bersaing dengan bangsa lain, seperti Harris Kui dan Koeni di video ini. Walau Koeni berada di negara komunis, terbukti taat beragama bukan? Darul Harbi halal untuk diambil, sekalipun melalui cara kekerasan. Mari kita jaga hasil perjuangan para pahlawan dahulu kala itu. Kini lokasi perang saudara itu jadi indah seperti ini. Mari kita jaga bersama merawat undang-undang yang telah dibuat dahulu, namun di pemilu tahun 2024 yang baru lalu. Gejala para penyusup dari Amerika Serikat dan dari komunis Cina sangat terasa. Perang acara di TikTok dan YouTube salah satunya. Jika di Vietnam dahulu disusupi oleh tentara Amerika, di Indonesia saat ini diduga jadi rebutan antara Amerika dengan komunis Cina. Sebaiknya rakyat mengawal saja hasil pemilu itu. Hasil perhitungan pemilu secara manual harus kita pegang erat hasilnya. Jangan terprovokasi oleh pengaruh bangsa lain. Pertarungan harus dihentikan pasca pemilu usai. Mari kita nikmati indahnya kemerdekaan dan hasil pemilu masa lalu lewat pemandangan berikut ini. Semoga hasil pemilu tahun 2024 juga berakhir damai dalam persatuan, serta persiapan perbaikan di pemilu yang akan datang, sebab pemilu itu 5 tahun lagi pasti digelar. Masih bisa saya saksikan seperti zaman saya kanak-kanak ketika ingin memastikan kuburan kakek dan nenek dari mendiang ayah saya terletak di Pasir Tumpeng, Kampung Babakan Kondang, Desa Pasanggerahan, Kecamatan Cisalak, Subang, Jawa Barat, ditemani seorang. Dilanjutkan dengan mengunjungi tempat kenangan saya semasa kanak-kanak bersama nenek. Tempatnya tidak berubah, kecuali bilik bambu pembatas sungai. Inilah sungai tempat mandi para gadis cantik yang sering diintai para serdadu pemberontak. Wanita cantik di sungai ini diculik dan dibawa ke hutan. Mereka ditikahkan di dalam hutan hingga banyak bayi tak berdosa dibuang di pinggir jalan.
Karena di hutan tidak mungkin bisa merawat bayi dalam suasana perang bergerilya. Suasana pernikahan dengan nuansa hutan. Dewasa ini jadi pilihan yang paling romantis. Mungkin saja idenya mengambil pola saat perjuangan zaman dahulu di saat perang saudara. Padahal menikah di saat perang tidak seindah ini. Saat perang itu, semuanya serba darurat. Bahkan saat melahirkan banyak bayi ditemukan di pinggir jalan bahkan sungai. Begitulah cerita nenek moyang dahulu. Berikut ini adalah silsilah keturunan zaman perang saudara yang saat itu banyak gadis cantik yang diculik para gerombolan. Cerita sesepuh ini untuk kita renungi tentang pentingnya pemilu damai, agar bangsa ini terus membangun. Sebab bangsa lain sangat senang jika suatu bangsa bertikai. Mereka bisa mengambil harta kekayaan kita dengan mudah. Apakah saat ini perang telah usai? Perang saat ini bentuknya berbeda-beda, di antaranya perang medsos, perang ekonomi, perang teknologi, dan perang peradaban. Harris Kui di video ini adalah anak milenial Indonesia yang sedang mengangkat citra Indonesia di mata dunia internasional. Ajar gue cuy. Mana kunaon? Chocolate. Mana kunaon? Kigituan segala. I don't penyuan. Oh, ada Panyimayu. Я рус. I brush. Ada Tiva Amur. Čo? Tiva Amur. No, ja vam. Amur Blagoveshchensk. Da. Oke, udah biasa aja. How old are you? How old are you? Hello there, I'm from the FBI, and since you are still underage, you better get out of this application right now, because it's not good for you. Thank you. How old are you? What the heck? Dulu mirang nyanga. Ini. Alah dulu we gitunya lieu. Pusing kan. Malaysia. Hello. Hello, Where are you from? Malaysia. Where are you from? I am from the Philippines. Selama bumi ini terus berputar, perang di dunia ini tidak akan ada henti-hentinya. Seperti sejak zaman Nabi Adam memiliki anak yang terus berantem karena berebut pasangan, hingga saat ini di Palestina, bahkan di negara kita sendiri, pasca pemilu 2024, perang media sosial begitu berkecamuk luar biasa. Para politisi hingga di dunia pendidikan saja ikut-ikutan. Bahkan ada militer yang seharusnya netral, kini memihak kiri, memihak kanan. Oleh sebab itu, kita harus peka bagaimana upaya negara-negara asing yang konon katanya di Indonesia itu sekarang adu kekuatan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Merebut kekuasaan untuk bisa memasukkan produk ke dalam negara Indonesia atau mengambil harta kekayaan perak, emas, intan, berlian, minyak bumi, hingga bahan-bahan mineral lainnya yang tidak kita ketahui. Jika kita terus-terusan berkecamuk perang urat saraf antara para politisi satu dengan yang lain, maka orang lain begitu mudah mengambil harta kekayaan itu. Nah, Harris Kui salah satu di antaranya berupaya untuk mengangkat citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Inilah barangkali anak bangsa yang perlu kita dukung bersama-sama. Untuk generasi tua, berilah kesempatan kepada mereka untuk membuat karya sekelas Harris Kui ini. Mari kita saksikan dulu ya. 1, 2, 3.
Hey, where are you? Rika, what is your end? In your end? I got this from your house. Yes, I wanna see. Hold on. Who is that? Huh? Who is that? You want me to come to your house? Wait. No. I literally. Wait, I come. Wait. No. You want to see? Hold on. Look what I have in my head. Look. I want in your house. Hold on. I will do another one if you want. Come on. Yeah, I want to see another picture. Not another picture, but I will literally come to your house right now. And you will see me over there, okay? Okay, alright. Okay, Here? hold on. And you? Yeah. Hold on. Just move. Move a little bit, move. Okay, but your face, your face like that, yeah, okay. Cool, perfect. Come on. I want to see you. Wait. No. Masih. No. What? What? For a long time. Do it again. A long time what? That's it. Do it again, please. I'm begging you. Okay. Yes. I'll do it again, okay, cool. But move. I move. Again, salam udah. Kita sedikit. You see? Look. Masih gila balik. That's weird. I don't know. Wow. Should have been done earlier. Yeah, it was good. Proses penghitungan resmi berjenjang di KPU RI masih belum selesai, namun Capres Prabowo Subianto nampaknya sudah yakin dan menyebut dirinya akan dilantik pada 20 Oktober mendatang. Hal ini diungkapkan Prabowo saat berpidato dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Jakarta. Prabowo bilang dirinya akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Ia juga menyebut transisi pergantian pemerintahan diperkirakan akan mulus karena dirinya bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi. So, basically, gentlemen, inshallah, I will be inaugurated in October 20th. And I think the transition will be very smooth because, as you know, of the three candidates, my team is very open that we say that we are part of Jokowi's